Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Rima Kismalia SPD. Saya berasal dari SD Negeri 2 Krandon, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Cirebon. Sahabat guru penggerak, kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 1.1 terkait kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan pemaparan saya berikut ini. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan kebudayaan sebagai dasar budaya bangsa, karena keduanya memiliki peran yang sangat penting bagi pertumbuhan pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan persemaian benih-benih kebudayaan yang kemudian menjadi landasan pembentukan budaya bangsa, yang bertujuan untuk menghadapi perubahan dinamis agar dapat menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman dalam tantangan keberagaman budaya. Adapun relevansi dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang ada pada pendidikan di era sekarang berpedoman pada 3 hal diantaranya. Pertama, kodrat, yaitu berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kedua, prinsip perubahan yang berdasarkan pada teori Trikon. Ketiga, budi pekerti yang menjadi objek pada tujuan perubahan tersebut. Kodrat alam yakni proses belajar yang sejalan dengan kodrat anak-anak yang disesuaikan dengan kultur budaya dan kondisi alam geografisnya yang beragam. Pada hal ini, saya mencontohkan kebudayaan di kota Cirebon, yaitu tari topeng, keraton kesepuhan, dan rebana. Kemudian yang kedua adalah kodrat zaman. Pada proses belajar, kita harus sejalan dengan kodrat anak-anak yang disesuaikan dengan perubahan perkembangan teknologi dari waktu ke waktu. Kita selaku pendidik sebagai pamong harus mampu menguasai Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, Canva, ataupun Zoom. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan proses pendidikan agar dapat mengikuti kodrat anak-anak yang sudah melek teknologi. Selanjutnya, teori Trikon. Asas Trikon yang menjadi prinsip perubahan. Pertama, konsentris, terbuka namun kritis dan selektif. Kedua, kontinuitas, berkesinambungan dan berkelanjutan. Ketiga, konvergensi, bersatu membangun teguh budaya bangsa. Yang ketiga adalah budi pekerti. Budi merupakan cipta, rasa dan karsa, pekerti, tenaga dan raga. Penguatan karakter peserta didik melalui permainan tradisional dan kebudayaan daerah. Yang pertama adalah religius, mempercayai segala sesuatu dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa dan mencintai alam. Kedua, melatih kepemimpinan agar memotivasi anggota kelompoknya untuk mencapai tujuan bersama. Siswa dilatih untuk menjadi pemimpin. Ketiga, saling percaya. Siswa harus dapat membangun kepercayaan kepada anggota kelompoknya dan membangun komunikasi yang baik. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tuturi handayani. Di depan, seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Di tengah atau di antara murid harus memberi ide dan prakarsa. Dan yang ketiga, di belakang seorang guru harus dapat memberikan dorongan dan arahan.
Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidik sebagai penuntun atau among. Pengajar dan peserta didik dapat selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kebutuhan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Amanah menjadi among atau tukang kebun, petani, bagi para pelaku pendidikan. Pertama, kita sebagai pendidik harus menyadari bahwa kodrat anak adalah merdeka. Kedua, kodrat anak adalah bermain. Ketiga, pendidikan harus berpihak pada anak. Keempat, anak bukan kertas kosong. Kelima, mampu menanamkan budi pekerti. Keenam, mendidik ibarat petani, tukang kebun. 7. Mendidik dengan menuntun kasih sayang. 8. Guru dan murid harus terus berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Perubahan pada diri saya setelah mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara selama 2 minggu terakhir. Pertama, lebih menghayati fungsi seorang guru sebagai figur keteladanan. Kedua, berusaha mengelola semua daya dan upaya secara merdeka, baik fisik, kerohanian, dan mental dalam proses pembelajaran. Ketiga, lebih menghayati sistem among dalam pembelajaran dengan berprinsip pada kekeluargaan, kebaikan hati, empati, cinta kasih, untuk menjadi teladan dan memberi semangat juga motivasi. Keempat, berusaha melakukan secara dinamis sesuai dengan keberagaman kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Terakhir, fokus pada tujuan transformasi value untuk menghasilkan generasi unggul.